Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Betul? Karena itu wewenang Ibu Ketum, tentu saya sokong sama Ibu Ketum. Kalau aku pengen ke sana, aku minta aja. Kasihlah kita kode sama Pak Gubernur ini. Di kode sebelumnya kasih isyarat. Orang Jawa kasih isyarat itu. Seret, kita kasih isyarat. Loh kok belum ketemu? Maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah, kami mohon maaf rapatlah DPD. Iki piye? Ya udahlah dikasih tambahan peringatan dulu biar nanti kita ngobrol. Jangan diundang dulu. Just simple as that. Kau aja yang kemudian muter-muter di Kocer ini masalah internal. Ya, itu pemirsa adalah tanggapan dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah mengenai sebetulnya apa yang terjadi. Kenapa Ganjar Pranowo tidak diundang selaku Gubernur Jawa Tengah dari Partai PDIP tapi tidak diundang dalam perhelatan PDIP sendiri, di tanahnya sendiri, di kotanya sendiri. Jawabannya adalah sudah diperingati dari awal tapi nggak mudeng, atau sudah diperingati dari awal tapi kok dicuekin aja. Nah, kita keingin Bang Kodari menjawab sekaligus pertanyaan saya menggantung tadi. Apa sebetulnya yang kemudian yang Bang Kodari mungkin pernah dengar yang diperingati dari awal itu apa maksudnya? Pertama, ini kan PDI Perjuangan ya, bukan Golkar, bukan Nasdem. Sesuatu yang di Partai Golkar, misalnya di Partai Nasdem atau misalnya di PKS itu wajar atau diterima, tetapi kalau di PDI Perjuangan itu menjadi tidak diterima. Apa itu? Kalau di PDI Perjuangan itu tunggu perintah dari partai, ya, garis miring Ibu Ketua Umum begitu. Nah, belum ada perintah atau ketetapan mengenai calon presiden, jangan bergerak dulu sebagai calon presiden. Nah, apalagi Mas Ganjar sebagai gubernur. Bergeraknya sebagai gubernur, jangan bergeraknya sebagai calon presiden. Aksinya Nah, mungkin yang kelihatan itu bergerak sebagai calon diperingatkan. presiden apa sih? Ya? Aksinya yang kelihatan bergerak sebagai calon presiden apa sih? Ya, kalau dikembalikan kepada Mas Bambang Pacul kan katanya aktivitas di media sosialnya sedemikian rupa sehingga itu ya arahnya menuju capres, langkah-langkah capres bukan langkah gubernur, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa ini Jawa Tengah, bukan Sumatera Barat, bukan Riau, bukan Kalimantan Tengah, bukan Sulawesi Selatan. Apa itu Jawa Tengah? Jawa Tengah itu pertama orang Jawa. Orang Jawa itu antara yang dikatakan dengan yang diperbuat itu lebih nyaring yang diperbuat, begitu. Nah, jadi kalau sudah tahu istilahnya ini Jawa Tengah, maka kemudian nggak usah dikasih tahu, harus paham sendiri, begitu. Yang kedua, ini Jawa Tengah itu kandangnya apa? Kandangnya banteng, gitu loh. Jadi yang punya banteng itu siapa? Maknya banteng, kira-kira begitu. Nah, kalau masuk kandang banteng, mau Anda bupati, mau Anda gubernur, ya Anda berperilakulah di kandang banteng, begitu. Nah, saya menduga pada titik ini terjadi semacam katakanlah miskomunikasi atau ketidakcocokan secara pribadi dalam komunikasi, dalam pembawaan, begitu. Nah, menurut saya antara Mas Ganjar katakanlah dengan Mbak Puan, mungkin juga dengan Mas Bambang Pacul, begitu. Saya katakan tapi mungkin. kalau bicara nih kan merujuk lagi sama judul kita nih, siapa yang akan dipilih Mega? Dengan Meganya sendiri ini seperti apa? Dengan Bu Meganya sendiri seperti apa? Lu ya pasti pilih Mbak Puan. Kenapa? Mbak Puan kan anaknya, gitu. Dari semua diskusi kita, judul ini paling cepat dijawab pasti Mbak Puan. Karena ini anaknya, kan begitu. Iya. Jadi kalau ibarat, balik lagi, ini PDI Perjuangan, bukan Partai Golkar, begitu. Bukan Partai Nasdem. Sehingga apa? Kita harus tahu bahwa di PDI Perjuangan itu memang ya pasti klan Bung Karno itu memiliki prioritas untuk dibukakan pintu ya dalam proses-proses politik yang terjadi, begitu. Nah, balik lagi nih soal Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kalau hemat saya yang kuat adalah partai bukan orang. Yang kuat adalah partai bukan orang. Nah, termasuk cerita Mas Ganjar sendiri maju sebagai calon gubernur. Mas Ganjar ditunjuk sebagai calon gubernur itu mendadak loh, mendadak. Buktinya apa? Ya, dulu yang menduga dapat rekomendasi itu setahu saya namanya Hadi Prabowo, sekjen temannya Mas Cahyokumolo yang waktu itu sekjen. Ternyata rekomendasi turun kepada Ganjar. Bahkan waktu itu ada kader PDI Perjuangan yang juga ngetop, ya tidak kalah ngetop, bahkan ngetop banget,
ya, Bupati Kebumen ya 2 kali ya, kemudian Wakil Gubernur namanya Rusty Ningsih, lebih kaget lagi gitu, sehingga kemudian kayak Mas Ganjar kecewa dan akhirnya ya sekarang udah nggak begitu kedengaran lagi begitu. Jadi ya saya ingat bahwa waktu Mas Ganjar ditunjuk itu surveinya kecil sekali Bang, tapi dengan gerakan mesin dari PDI Perjuangan akhirnya Ganjar Pranowo mengalahkan Hadi Prabowo dan mengalahkan Bibit Waluyo begitu. Itulah Jadi singkatnya kira-kira ya kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Itulah Itu yang masalah terjadi. komunikasi. Ya. Menurut Bang Kodari Begitu, seperti itu. Bang Immanuel ya, dari organisasi Gaman, bukan cuman lagi Gaman, Ganjar Mania. Tadi dia bilang ya, Bang, sebagai organisasi Gaman nih Bang, diganti namanya Bang. Itu loh jawabannya, dianggap sebagai kacang lupa kulitnya loh Bang. Saya ngeliatnya Ganjar sampai detik ini sosok yang tidak Bang, punya mic-nya boleh dipakai? Ganjar sampai detik ini kita tidak melihat Ganjar ini sosok yang sangat ambisius berkaitan dengan perhelatan 2024 nanti, apalagi berkaitan dengan Pilpres. Ini kan orang menohok seakan-akan Ganjar ini sangat ambisius. Saya nggak melihatnya itu. Tapi Walaupun sosial saya tidak medianya, kenal dengan beliau tapi ya. sosial medianya tadi disinyalir bahwa ini salah satu tanda menuju 2024. Belum dapat aba-aba udah gerak melalui sosial media. Nah itu Yang notabene-nya bisa dilihat se-Indonesia. Para elit-elit di PDI yang menganggap bahwa Ganjar sedang melakukan mobilisasi opini berkaitan 2024. Padahal tidak. Itu sarana komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan program-program dan kerja-kerja politik beliau berkaitan dengan tugas-tugasnya di media sosial. Pertama gratis, nggak pakai panggil wartawan, tapi itu langsung diblas per detik. Nah ini kan sarana, artinya gini, jangan kedunguan elit-elit partai yang tidak mampu bermedia sosial langsung punya kecurigaan yang begitu luar biasa. Maksud saya gini, kalau Bambang Pacul bodoh, Bang, kalau biasanya pakai Bambang Pacul yang bego media gitu sosial loh. bisa cari tim loh, Bang. Jangan dikait-kaitkan dengan Ganjar yang melek media sosial. Itu pertama. Itu kedua, Ganjar ini sosok yang hari ini diterima oleh kelompok milenial, bukan kelompok kaum feodal ya, nggak seperti Bambang Pacul. Bambang Pacul ini saya yakin lahir dengan kultur yang sangat feodalistik. Nah artinya hari ini harus dipahamin, kaum milenial itu tidak butuh partai, tapi partai butuh kaum milenial. Begitu juga rakyat. Tapi kalau nggak punya Rakyat partai tidak nggak butuh bisa partai, maju juga loh, tapi Bang. partai butuh rakyat. Artinya jangan juga mengkhianati kehendak rakyat itu sendiri. Mega saya sangat yakin sosok pemimpin yang paham sekali yang namanya kehendak rakyat. Oke, baik. Contoh yang paling sederhana ketika penolakan elit-elit PDI terhadap Jokowi saat itu, Mega mengambil keputusan yang luar biasa. Itu Mega coba membuka ruang, menurut saya menjadi catatan sejarah buat bangsa ini, di mana ketua partai merekomendasikan memberi amanat yang bukan elit partai itu sendiri, itu Pak Jokowi. Dan ada kemungkinannya nggak dapat dengan Gajan? Saya sangat punya keyakinan itu. Oke, beda ya Bang Kodari, Bang Ganjar. Kita tahan dulu Bang, nanti dulu Bang, kita kasih. Memang beda, karena apa? Karena Pak Jokowi itu tidak pernah berkonflik secara pribadi. Oke, seperti baik. yang terjadi Oke, pada Mas Ganjar. kita tahan di situ dulu, Dan saya Bang. ingin mengatakan bahwa itulah bedanya Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah berkonflik dengan Mbak Puan, dengan Mas Bambang Pacul. Bahkan saya katakan di sini bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Mas Bambang Pacul itu bagus sekali. Nah, sama-sama dihantarkan ya oleh Mas Bambang sebagai tim kampanye, tim sukses. Tetapi kok hasilnya berbeda begitu. Jadi pasti ada sesuatu yang salah di sana. Oke, baik. Kita tahan dulu sebelum ke Bang Kapitra dan juga kita ingin mendengar suara Bang Adi Prayitno nih. Nanti usai jeda berikutnya pemirsa, kami kembali sesaat lagi.